Assalamualaikum Sobat Desa. Bulan Februari ini akan jadi bulan monumental bagi bangsa Indonesia, khususnya kami, masyarakat Aceh. Ada hal yang selalu diingat dalam sejarah perjuangan kemerdekaan dan ada hal yang akan ditulis dalam buku catatan sejarah perjuangan pembangunan Aceh ke depan. Yang selalu diingat itu ialah perjuangan salah seorang pahlawan nasional dari Aceh, Teku Umar Johan Pahlawan. Beliau wafat tanggal 11 Februari tahun 1899 dan setiap tanggal 11 Februari masyarakat Aceh, terutama di Melabuh, Aceh Barat, merutinkan peringatannya. Misalnya dengan napak tilas dari titik wafatnya Teku Umar saat diserang company di daerah Suak Ujung Kalak hingga ke lokasi peristirahatan terakhir beliau di Mugo, daerah Pantondre. Peringatan ini tentu dimaksudkan untuk mengenang perjuangan beliau dan mengambil pelajaran supaya makin bersemangat membangun Aceh di masa kini. Dan yang gak kalah penting, Sobat Desa, adalah momen hari ini. Di tanggal 12 Februari 2025 ini, Aceh menjadi satu-satunya provinsi dengan kekhususannya gubernur dan wakil gubernur terpilih itu dilantik langsung oleh Menteri Dalam Negeri di Aceh. Jadi berbeda ya dengan kepala daerah terpilih provinsi dan kabupaten kota lain yang akan dilantik tanggal 20 Februari nanti secara serentak oleh Presiden Prabowo. Karena Aceh punya keistimewaan yang sudah diatur di Undang-Undang Aceh. Setelah gubernur dan wakil gubernur Aceh nanti dilantik, Bapak Muzakir Manaf akan berkeliling Aceh untuk melantik satu persatu bupati dan wali kota terpilih. Nah, ini jadi tonggak sejarah perjuangan yang baru juga ya Sobat Desa. Dari pilkada serentak bulan November lalu, akhirnya provinsi dan kabupaten kota di Indonesia segera memiliki kepala daerah definitif. Tentu ini sangat dinanti-nanti oleh seluruh masyarakat agar apa yang dicita-citakan, yang dijanjikan segera terlaksana untuk kemajuan daerah. Sekaligus hari ini saya juga mau mengucapkan selamat atas pelantikan gubernur dan wakil gubernur Aceh, Bapak Mualim dan Bapak Fadlullah, serta seluruh bupati dan wali kota terpilih di seluruh kabupaten kota di Aceh yang nanti akan segera dilantik oleh Bapak Gubernur. Begitu ya, semoga amanah dan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lalu apa kaitannya dengan desa? Di segmen kali ini saya ingin menyampaikan opini saya yang saya beri judul Resolusi Desa Pasca Pilpres dan Pilkada. Ini segmen baru di channel Sahabat Belajar Desa, dan segmen ini saya khususkan untuk membedah tulisan-tulisan saya seperti artikel yang pernah dipublis baik di media cetak maupun media online. Mari kita bahas. Mulia Nanggro, mulia dum syuhada, metuah bijeh Aceh mulia. Sobat Desa, kita kilas balik dikit tentang pengalaman menulis. Jadi saya punya pengalaman yang cukup di bidang menulis, namun menulis di koran atau di internet mungkin ya baru mulai efektif sekitar tahun 2018. Kalau kita lihat perkembangan media saat ini, sepertinya selain opini tertulis, perlu juga dinarasikan dalam bentuk visual kayak video kali ini, begitu ya. Ya harapannya supaya bisa menjangkau dan mengedukasi lebih banyak Sobat Desa di luar sana yang mungkin belum sempat mengakses opini secara tertulis. Atau mager aja kalau baca, karena rata-rata lebih gampang nonton kan sekarang dibanding baca gitu. Dan sebagian besar tulisan saya memang lebih kontekstual untuk Aceh, karena saya publisnya juga di media-media lokal di Aceh begitu ya, kayak Seram Indonesia, Aceh Trend, dan AJNN, serta media-media lain. Oke, kita kembali ke topik. Resolusi Desa Pasca Pilpres dan Pilkada. Tulisan ini dipublis oleh Seram Indonesia di bulan Januari 2025 yang lalu, dan kalian bisa baca lebih lengkap tulisannya di link yang udah saya sematkan di kolom deskripsi. Kenapa saya angkat topik ini? Karena saya berpandangan sinergi pembangunan desa dengan pusat dan daerah saat ini dipandang cukup penting begitu ya. Karena begitu banyak indikator pembangunan saat ini yang naik atau turunnya itu karena kontribusi desa begitu. Sebut aja kayak tingkat kemiskinan misalnya, stunting, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, inflasi, kualitas manusia, dan masih banyak lagi. Jadi peran desa nggak bisa dipandang remeh untuk terlibat dengan capaian-capaian pusat dan daerah. Ya mungkin aja desa punya target sendiri ya Sobat Desa, karena diturunkan dari visinya kepala desa, terus dieksekusi dan kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Namun kan hasil atau dampak dari kegiatan di desa itu tadi juga akan terakumulasi kan ke tingkat pusat dan daerah begitu. Jadi nggak sekedar hanya pembangunan real yang dinikmati atau dirasakan langsung oleh masyarakat desa aja, begitu ya. Nah sebab itu Sobat Desa, di tulisan saya mengajukan 3 hal yang perlu untuk dilakukan oleh desa pasca momen Pilpres dan Pilkada ini. Apalagi sebentar lagi bupati dan wali kota terpilih kan segera dilantik dan bertugas begitu. Oke, pertama, menurut saya desa perlu melakukan penyelarasan arah kebijakan pembangunan desa dengan arah kebijakan pembangunan daerah kabupaten kota. Acuannya apa? Ya RPJM desa dengan RPJM daerah. Jadi saya pikir
desa di tahun ini perlu melaksanakan kegiatan perubahan RPJM desa. Tujuannya apa? Supaya arah kebijakan pemerintah desa itu tadi bisa selaras tuh dengan arah kebijakan bupati dan wali kota definitif nanti. Mereka itu kalau mengacu ke Permendagri 86 2017 punya kewajiban menyusun dan menetapkan RPJM daerah kabupaten kota paling lambat 6 bulan habis dilantik. Jadi ini kesempatan nih buat desa untuk sinkronkan arah pembangunannya. Kita buat contoh sederhana aja sobat desa biar gampang. Kalau di RPJMD misalnya ada arah kebijakan pengembangan sektor unggulan dengan memperluas pemasaran produk hilir misalnya, nah desa juga bisa buat arah kebijakan serupa, misalnya pemberdayaan ekonomi melalui peningkatan kapasitas BUMDes atau UMKM desa berbasis potensi desa. Atau kalau di RPJMD Bupati Wali Kotanya arah kebijakan itu berupa ketahanan pangan untuk mendukung swasembada pangan, maka desa juga bisa menyesuaikan arah kebijakan di RPJMDes-nya selaras dengan ketahanan pangan daerah begitu. Supaya program-program yang mendukung swasembada pangan misalnya atau program makan bergizi gratis dari pusat itu juga bisa masuk ke dalam agenda perencanaan di desa nanti. Nah, menurut saya ini poin penting nih yang perlu dilakukan pertama kali karena momennya sangat krusial setelah nanti bupati dan wali kota terpilih selesai dilantik oleh Bapak Presiden. Terus yang kedua, penguatan kemampuan keuangan kampung. Dana desa yang dari APBN itu sobat desa itu udah disalurkan sejak 2018 sampai sekarang. Jadi mungkin udah ratusan triliun begitu ya uang yang diedarkan ke desa. Namun pernah nggak kita coba cek dari dana desa yang beredar itu tadi berapa yang udah balik jadi pendapatan asli desa? Kenapa ini penting untuk didalami? Ya saya berpandangan ini relevan dengan situasi kita sekarang. Di saat pemerintah menggalakkan efisiensi anggaran misalnya, desa juga harus siap dengan kapasitas fiskal desa yang memadai. Sebab itu udah saatnya dana desa ini betul-betul digunakan untuk kegiatan yang produktif dan bisa menghasilkan nilai tambah. Baik secara ekonomi buat pendapatan masyarakat maupun secara fiskal untuk nambah pendapatan asli desa. Sebagian desa-desa yang udah maju ya pendapatan asli desanya pasti udah miliaran ya. Dengan usaha pariwisata misalnya atau perkebunan, usaha pertanian, produksi kerajinan, penyewaan dan lain-lain. Nah saya berpandangan udah saatnya nih khususnya desa atau kampung-kampung di daerah saya di Aceh untuk memantapkan mindset, pola pikir mereka bahwa pemanfaatan dana desa itu harus berorientasi pada pendapatan asli desa. Jangan hanya bangun-bangun fisik aja. Bayangkan sobat desa, dana desa kita di APBN itu ada 70 triliun. Andai BUMDes di seluruh Indonesia benar-benar berhasil mengelola bisnis pangan dengan alokasi dana desa 20% dari 70 triliun itu sekitar 14 triliun uangnya. Besar sekali itu sobat desa. Coba bayangin. Kalau berhasil aja nih, ada berapa ratus juta atau berapa miliar yang masuk kembali jadi pemasukan buat desa. Selain juga untuk memenuhi kebutuhan pangan begitu ya. Nah di Aceh aja dana desa tahun 2025 ini besarnya itu 4,73 triliun rupiah buat 6.497 kampung begitu. Lebih gede bahkan dari dana otsus tahun 2025 yang bahkan udah dipotong lagi karena efisiensi anggaran. Coba bayangin, 20% dari 4,73 triliun itu tadi sama dengan 946 miliar. Ya mungkin kalau kita totalkan anggaran kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan pangan yang ada di dinas-dinas di pemerintah Aceh mungkin masih bisa bersaing dengan besarnya anggaran ketahanan pangan di kampung begitu. Kalau bisa dikelola dengan baik nih, luar biasa itu potensi pendapatan yang bisa kampung-kampung ini dapatkan. Dan ketiga, yang terakhir, penguatan kapasitas sobat desa. Saya merasa penting menyampaikan rekomendasi ini selain karena passion saya di bidang pelatihan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan desa, tapi juga karena saya menganggap penguatan kapasitas ini sebagai sebuah modal begitu ya, baik bagi Aceh maupun bagi Indonesia secara umum. Ini juga mengacu ke perkembangan dari pelatihan yang udah dilaksanakan sama Kemendagri tahun 2003 dan 2004 yang lalu sobat desa. Namanya program P3PD. Saya rasa ini perlu dilanjutkan secara mandiri baik sama desa sendiri atau dikerjakan oleh kabupaten kota, terutama sasarannya itu buat aparatur desa atau lembaga atau masyarakat yang belum dibekali di tahun-tahun sebelumnya. Ya harapannya dalam beberapa tahun akan datang kita bisa nih menyiapkan generasi-generasi penerus, calon-calon pemimpin desa yang meneruskan tongkat estafet pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang lebih visioner, yang lebih inovatif dan lebih kreatif. Jadi gitu kira-kira sobat desa opini saya, gimana opini kalian? Coba tulis di kolom komentar. Sekali lagi opini lengkap secara tertulis bisa kalian baca dengan klik link di kolom deskripsi di bawah. Sampai jumpa di segmen opini berikutnya. Salam sobat desa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.